Paling besar tekanan yang pernah Bapak alami apa Pak? Satu saja. Dalam kasus perkara atau apa? Selama sepanjang karir dalam menangani kasus. Kalau itu disuruh hentikan, itu adalah. Berarti ketika disuruh menghentikan tidak kasus, saya lakukan. Ada ancaman dong Pak. Ancamannya pernah diancam seperti apa Pak? Pernah datang seorang militer ke sini. Katanya dia, kalau keluarga saya nggak dibebaskan, saya luluh lantahkan Kejaksaan Agung. Saya bilang silahkan aja. Ini gedung punya rakyat, punya negara. Kalau memang mau silahkan aja. Kemudian ada dalam penanganan perkara sawit pernah ada juga. Yang sawit yang lama ya. Itu ini di belakangnya bintang 3. Ya sudah datang ke sini. Saya mau ketemu orangnya. Tapi kan tetap saya sebagai manusia pasti ada rasa takut, pasti ada. Bohong kalau nggak ada rasa takut. Saya sebagai manusia pasti ada. Tapi insya Allah saya akan lalui. Saya sudah serahkan diri bahwa saya ini mengabdi dan pengabdian saya yang terakhir. Usia saya juga sudah tua. Itu tadi kalau dari sisi tekanan. Kalau dari sisi iming-iming Pak, iming-iming terbesar apa yang pernah disampaikan ke Bapak tapi Bapak tolak? Ada, tapi tidak langsung ke saya. Seperti apa itu Pak? Ada yang mau ngasih saya 2 T. 2 triliun? Pernah mau dikasih 2 triliun untuk apa Pak itu Pak? Ya supaya perkaranya nggak jadi. Apa yang Bapak katakan saat itu? Bagaimana menolaknya? Saya bilang, nggak ada, ini tetap harus berjalan. Gimana pun juga, ini adalah marwah kejaksaan, juga marwah saya secara pribadi. Saya pantang untuk surut. Saya jadi tersentuh tadi Pak dengan ucapan-ucapan Bapak. Tapi saya kalau boleh angkat Pak satu aja yang belakangan ini terjadi. Ada anggapan publik yang menilai bahwa semua kasus yang hari-hari ini naik itu sebetulnya antara dua, bahwa mau mengganti para pemain korupsinya, atau yang kedua ingin menyerang lawan saja dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kalau boleh mengambil satu contoh adalah misalnya kasusnya Pak Tom Lembong. Bukan kasus tangkap tangan, terbukti impornya paling kecil, ternyata juga tidak menerima keuntungan, tapi dipanggil Pak, dikasuskan. Nah, sedangkan itu tidak terjadi boleh jadi ke menteri lainnya. Kalau boleh Pak ini dijawab agar publik akhirnya terpuaskan logikanya dan untuk menjaga bahwa keadilan adalah keadilan sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Itu sebenarnya bagaimana Pak? Gini Mbak, kalau kasus-kasus itu lihat aja nanti hasil putusannya. Saya tidak akan, insya Allah putusannya. Kan tidak harus, ya. Saya tidak terima duit. Saya memperkaya orang lain juga di dalam undang-undangnya begitu. Memperkaya orang lain, itu sudah satu tindak pidana. Tapi saya memang tidak ingin jawab karena ini sedang berjalan. Jadi mohon maaf nanti tunggu aja putusannya. Kalau yang tadi pertanyaan Shirley di awal bahwa kasus-kasus besar ini pertanyaan publik sih Pak, ini antara memang hanya sekedar ingin mengganti posisi pelaku korupsinya saja, pemain lama diganti pemain baru, atau seperti apa sebenarnya? Kalau kami tidak punya pikiran itu, tetapi ada fakta, ya. Kemudian kita buka, itu aja. Soal nanti silahkan aja, saya bukan di urusan saya lagi kalau mau itu pengganti atau ganti. Tetapi kalau itu terjadi lagi akan saya tindak lagi. Jadi Bapak seberani ini sebetulnya apa sih Pak yang ada di dalam prinsip Bapak dalam menjalankan keadilan ini, kayak gimana sih Pak? Gimana pun juga gini Mbak, saya ini selalu tertantang, ya. Bahkan saya kalau ditekan semakin membeku. Artinya kalau saya sudah melangkah, apapun harus saya jalani dengan resiko apapun. Jadi begini, begitu saya dilantik, saya kumpulkan saudara-saudara, termasuk TB Hasanuddin, saya kumpulkan. Kalau kalian melakukan perbuatan, ya, pidana apapun, apalagi korupsi, saya tidak akan peduli siapa kalian, sekalian saudara-saudaraku juga. Saya mau mengutip tulisan Bapak di Instagram, Pak. Jaksa yang hebat tidak lahir dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, tetapi dibentuk dari kesulitan, tantangan, dan air mata. Puitis sekali ini, Kang Maman juga kalah nih. Nah, pertanyaan saya, kapan Bapak berlinang air mata karena pekerjaan Bapak sebagai jaksa? Terakhir Bapak berlinang air mata karena pekerjaan itu kapan, Pak? Boleh cerita nggak? Ya, kalau gagal, saya menuntut itu saya berlinang air mata. Terakhir ya, kasusnya Asabri. Keluarga di rumah gimana, Pak? Melihat Bapak nangis, banyak tekanan di luar. Ya nangisnya nggak dilihatin teman-teman. Nanti anak-anak jadi dalam artian begini Mas. Anak-anak yang saya khawatirkan adalah dengan adanya, kalau anak-anak itu terus kesannya gini dengan framing ini, yang selalu saya khawatirkan adalah anak-anak percaya nggak sih? Itu yang saya khawatirkan. Saya dengan tekanan apapun saya nggak ada. Dan ancaman yang pernah saya terima paling sadis adalah ketika saya tugas di Aceh, begitu saya turun dari pesawat, ya itu ada dulu bukan WA SMS masuk. Selamat datang saudara Sanitiar Burhanuddin di Kota Raja. Dan saya minta 1 kali 24 jam. Dua kali 24 jam saudara untuk meninggalkan Kota Raja. Itu ancaman dari BIAM dulu. Dan saya, apa yang saya katakan pada pimpinan saya, sama. Saya pantang untuk surut.